Saudaraku, hari ini kita akan masuk di bagian yang kedua dari seri firman Tuhan, The Wind of the Holy Spirit, atau angin Roh Kudus. Yang saya percaya saat ini Tuhan akan bekerja di tengah-tengah kita, amin. Bukan cuma teori yang Anda dengar, tapi Roh Kudus akan bekerja dalam hati pribadi, lepas pribadi yang ada di tempat ini. Mari kita buka Alkitab kita. Kita baca Yeskiel 37. Kalau minggu lalu kita baca ayat 4 sampai 10, sekarang kita baca langsung saja ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Ini kisah tentang tulang-tulang kering yang ada di lembah itu, bagaimana mereka dihidupkan kembali. Saya bacakan buat saudara. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu. Beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang apa? Terbunuh. Jadi mereka menjadi tulang-tulang kering karena mereka terbunuh. Oke? Ya. Ke dalam orang-orang yang terbunuh supaya mereka hidup kembali. Ayat yang ke-10 mari kita baca bersama dengan keras semuanya. 2, 3. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku. Dan nafas hidup itu, apa yang terjadi? Masuk. Coba semuanya katakan masuk. Lebih keras katakan masuk. Nafas hidup itu masuk di dalam mereka. Sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Saudaraku, ketika kita baca kisah ini dengan lengkap, kita akan menemukan bahwa awalnya lembah itu dipenuhi dengan tulang-tulang kering yang berserakan. Tapi kemudian Tuhan suruh Yeskiel untuk bernubuat tentang nafas hidup. Nafas hidup itu adalah angin Roh Kudus. Ya, supaya berhembus. Dan kemudian sementara kita baca, sesuatu terjadi. Tulang itu bergerak-gerak bertemu satu dengan yang lain. Kemudian diperhatikan muncul ototnya. Setelah itu tumbuh dagingnya. Sekarang bukan tulang kering lagi, ada dagingnya. Terus kemudian ditutup dengan kulit. Tapi belum hidup. Karena itu Tuhan perintahkan supaya Yeskiel bernubuat lagi. Supaya nafas hidup itu berembus dari keempat penjuru angin. Dan Alkitab mencatat ketika Yeskiel menubuatkan itu. Maka berembuslah nafas hidup itu. Ini kuncinya. Dan masuk ke dalam tulang-tulang kering itu. Jadi nafas itu berhembus terus masuk. Anda harus ngerti, masuk ke dalam tulang-tulang kering itu, maka yang tadinya tulang-tulang kering jadi hidup kembali. Bukan cuma hidup, tetapi menjadi suatu tentara yang besar. Saya berdoa bahwa sementara Anda mendengar firman Tuhan ini, hati saudara terbuka, roh saudara terbuka, supaya nafas hidup itu, angin Roh Kudus bisa berhembus masuk dalam diri saudara, dalam hati saudara, dan di dalam roh saudara. Amin. Kenapa? Karena angin Roh Kudus sekarang sedang berhembus di tengah-tengah kita. Angin yang sama yang pernah berhembus, yang membakar tulang-tulang kering itu, saat ini sedang ada di tengah-tengah kita. Doa saya, angin itu juga masuk di dalam hidup saudara. Oke, angin Roh Kudus, nafas hidup itu masuk. Karena kalau kita tulang-tulang kering, tapi tidak terima nafas hidup itu, maka tulang-tulang kering tetap tulang-tulang kering. Hanya ketika tulang kering dimasuki nafas hidup itu, maka dia hidup, bahkan menjadi suatu tentara yang besar. Saya berdoa itu yang akan terjadi sementara firman Tuhan diberitakan, firman Tuhan dinubuatkan, saudara terima
Roh Kudus. Saudara terima nafas hidup sehingga semua yang mati, semua yang sempat nggak benar, Tuhan luruskan, Tuhan hidupkan, Tuhan bangkitkan. Ada pemulihan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Boleh katakan amin, tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Amin saudaraku. Nah tadi kita juga baca di sana. Tulang-tulang kering ini tadinya adalah manusia, tapi jadi tulang-tulang kering karena terbunuh. Betul? Mungkin bisa jadi tertikam, bisa jadi kena tusukan pedang, dan lain sebagainya. Terus kemudian terbunuh, terluka, sampai akhirnya mati dan menjadi tulang-tulang kering. Karena itu dia perlu nafas hidup supaya dihidupkan kembali, bahkan menjadi suatu tentara yang besar. Tahukah saudara, tulang-tulang kering ini bicara tentang keadaan umat Tuhan. Banyak umat Tuhan, banyak anak Tuhan yang keadaannya seperti tulang kering. Ya, bisa jadi kehidupan roh kita keadaannya kering saat ini. Manusia roh kita nggak dibangun sehingga kering. Tadinya cinta mula-mula sama Tuhan, sekarang mulai suam-suam kuku, mulai undur, jadi kering. Ada juga yang dalam kehidupan sehari-harinya, kebahagiaan keluarganya yang kering. Ada yang pekerjaannya atau kondisi keuangannya yang sedang kering. Apalagi di tengah krisis seperti ini. Banyak orang ada dalam keadaan seperti tulang-tulang kering ini. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Angin Roh Kudus berhembus di dalam hidup saudara. Sehingga tulang-tulang kering itu dihidupkan kembali. Amin. Nah saudaraku, hari ini yang saya percaya angin Roh Kudus yang akan dihembuskan di tengah-tengah kita. Namanya adalah angin pemulihan hati. Oke, kalau Roh Kudus berhembus, mesti ada sesuatu yang terjadi. Yang saya percaya hari ini, yang Tuhan mau kerjakan, pemulihan hati. Kenapa? Karena banyak orang secara fisik baik-baik, tetapi hatinya yang terluka. Di luar kelihatannya oke-oke saja. Kita perhatikan sepintas, semuanya keren, semuanya oke. Tapi di dalamnya hancur. Dalamnya penuh dengan luka hati. Dalamnya penuh dengan kekecewaan. Itu sebabnya hari ini angin pemulihan Tuhan akan hembuskan di tengah-tengah kita. Masalahnya begini saudaraku, ada banyak orang yang dalamnya terluka, dalamnya ada kekecewaan, tapi nggak sadar. Nggak sepenuhnya sadar. Itu sebabnya hari ini saudara buka hati terhadap firman Tuhan, dan mari kita perhatikan keadaan kita masing-masing. Jangan-jangan kita termasuk orang yang sedang membutuhkan pemulihan ini. Karena kalau kita mau akui dengan jujur, ada banyak hal terjadi dalam hidup kita. Ya, bukan cuma 1-2 orang, cukup banyak orang di tempat ini. Saya tahu ada banyak hal yang sudah saudara lalui dalam hidup saudara. Nah di Alkitab, tulang-tulang kering tadi, orang-orang itu terbunuh. Mungkin dengan tikaman pedang, mungkin dengan panah, ya, mungkin dengan senjata yang lain sehingga mereka mati. Di zaman sekarang saudaraku, mungkin semuanya itu sudah gak dipakai lagi atau minimal. Ya, tapi yang jadi masalah, banyak orang terluka sekarang bukan secara jasmani, tapi terluka hatinya. Oleh apa? Oleh tikaman perkataan orang lain. Betul? Seringkali bahkan perkataan bisa melukai lebih tajam daripada senjata secara fisik. Ada juga kadang-kadang banyak orang terluka parah, tertikam dengan sangat parah sekali karena ada fitnah, ada gosip. Orang-orang pada ngomong hal-hal tertentu yang gak benar dalam hidup kita, dan itu melukai kita, menikam kita sehingga kita terluka, hati kita sakit. Hati kita jadi kecewa, jadi marah, jadi jengkel. Berapa banyak orang dalam kondisi seperti itu. Bahkan ada yang lebih parah lagi, kalau gak jaga hati kita jadi trauma. Hati kita jadi hambar. Ya, kalau saudara pernah ngalami yang namanya terluka dalam pelayanan dan luka itu cukup parah, maka yang terjadi saudara akan trauma. Mau pelayanan lagi aja sudah mikir 1000 kali. Saya mau ngomong sama saudara, mungkin kita ngomongnya saya baik-baik saja, tapi dengarkan baik-baik saudaraku, di dalam sedang terluka. Ada trauma yang perlu untuk disembuhkan. Berapa banyak orang juga ngalami itu sama pasangannya. Seolah-olah masih serumah, masih hidup bersama. Tapi banyak hal sudah terjadi. Saling melukai satu dengan yang lain. Perkataannya pedas, tambah pedas.
dan tambah tajam satu dengan yang lain, dan di dalam hati muncul trauma. Kita rasanya mau bicara lagi aja sudah kayak kapok, sudah kayak kalau bisa dihindari aja, kalau bisa nggak usah dekat-dekat aja. Tapi kan nggak boleh bercerai, tapi kan nggak boleh berpisah. Akibatnya hidup bersama, hidup serumah, tapi hubungan sudah jadi hambar. Hubungan sudah menjadi tawar. Berapa banyak orang dalam kondisi yang seperti itu. Dan yang harus kita mengerti begini. Seringkali kita terluka oleh perkataan orang lain, sikapnya orang lain, atau langkah-langkahnya orang lain. Tidak selalu orang-orang itu berniat jahat sama kita. Oke? Ya, memang ada orang-orang yang berniat jahat, orang yang memang niatnya mau mencelakakan, menjegal, menghancurkan. Bisa saja itu ada. Tapi tidak selalu. Kadang-kadang seringkali yang justru terjadi dalam hidup banyak orang, kita ada bersama-sama, sebenarnya semuanya juga baik-baik, ya suaminya orang baik, istrinya orang baik, anak-anaknya baik, keluarganya baik. Tapi masing-masing punya pemikiran yang berbeda, masing-masing punya kepentingan dan keinginan sendiri-sendiri, masing-masing punya caranya sendiri-sendiri, dan satu hal demi satu hal benturan terjadi. Saudaraku, kejengkelan muncul, menumpuk di hati, tambah hari, tambah gak enak satu dengan yang lain. Akibatnya timbul yang namanya luka-luka. Di sini karena gak suka ngomongnya jadi tajam. Perkataan kita yang jengkel ngomong tajam tanpa kita sadar juga melukai orang lain. Kita dilukai, kita marah, kita juga ngomongnya tajam juga, nadanya naik juga. Kita nggak sadar, tapi jawaban kita juga balas apa? Melukai. Saudaraku, yang namanya silat itu tidak terjadi di zaman dulu saja. Silat terjadi sampai hari ini. Kalau zaman dulu silatnya pakai pedang, hari ini silatnya banyak pakai perkataan. Oke, banyak pakai sikap-sikap ini itu dan lain. Tapi itu saling melukai. Akibatnya saya menjumpai banyak orang yang terluka parah sekali di dalam hatinya. Di luar oke-oke saja, tapi dalam hati hancur. Dalam hatinya penuh dengan kekecewaan. Apapun kondisi, apapun keadaan saudara sekarang, saya punya berita baik buat saudara. Angin Roh Kudus sedang berhembus di tengah-tengah kita dan pemulihan Tuhan akan kerjakan. Boleh katakan amin, boleh tepuk tangannya yang paling meriah karena Tuhan akan mendatangkan pemulihan dalam hidup kita. Anda percaya? Yang percaya boleh katakan amin. Nah, sekarang saya ajak saudara, mari kita lihat. Apa kata Alkitab tentang yang namanya kekecewaan? Tentang yang namanya luka hati. Kalau saya boleh ngomong sama saudara, orang kalau nyimpan kekecewaan, nyimpan luka hati, sebenarnya itu jadi beban yang harus kita pikul, kita tanggung, hari demi hari tambah berat. Tambah berat. Ya, mari kita baca bersama Ibrani pasal 12 ayatnya yang pertama. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Ini nasihat firman Tuhan, perhatikan. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Semuanya boleh lihat di depan sini. Tadi perlombaannya terserah atau diwajibkan? Diwajibkan. Artinya kalau saudara pengikut Kristus, saudara orang percaya, kita semua begitu ikut Yesus langsung ada dalam perlombaan rohani yang diwajibkan bagi kita. Dengan kata lain, saudara dan saya ini adalah pelari-pelari rohani. Yang mengerti katakan amin, saudaraku. Kita ini pelari-pelari rohani. Dan pelari harusnya berlari. Pelari bukan berjalan, pelari bukan duduk santai. Dalam perlombaan, pelari harus berlari. Dalam perlombaan yang diwajibkan kepada kita. Nah, saudaraku, coba Anda pikirkan. Bahwa kita ini pelari rohani ada di dalam perlombaan iman. Semuanya. Tanpa terkecuali, kita ada dalam perlombaan
iman. Pertanyaannya, supaya kita memenangkan perlombaan itu, apa yang perlu kita lakukan? Coba Anda bayangkan kalau kita berlari di dalam perlombaan, tapi bebannya banyak. Di tangan kanan kita ada beban 10 kilo, tangan kiri kita dikasih beban 10 kilo, kakinya ada beban 10 kilo, kaki kiri juga beban 10 kilo, di ranselnya kita juga tanggung beban 20 kilo. Saya tanya sama saudara, masih bisa bergerak enggak? Bisa. Tapi bisa berlari enggak? Susah. Ya. Kalau itu lari maraton, dia akan kolaps di tengah jalan, betul? Kenapa? Karena bebannya begitu merintangi. Dia harusnya bisa melesat, dia harusnya bisa maju dengan cepat. Gara-gara beban, dia langkahnya tertahan. Tolong saudara dengarkan baik-baik. Ada banyak hal Tuhan mau kerjakan dalam hidup saudara. Ada rencana Tuhan yang besar, ada perkara-perkara yang luar biasa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saudara. Bahkan dalam hidup banyak orang di tempat ini, Tuhan akan bawa saudara from glory to glory. Dari satu level ke level berikutnya. Tapi saudara harus tahu bahwa untuk Tuhan bawa itu, kalau kita nanggung beban, pikul beban yang berat sekali, susah bagi kita untuk berjalan maju. Ada banyak orang yang tanggung beban dalam hidupnya sehingga Tuhan punya rencana besar tapi kita nggak bisa ikuti. Tuhan mau pakai kita melakukan perkara-perkara besar tapi kita nggak bisa jalankan. Tuhan mau urapi kita untuk melakukan terobosan-terobosan. Jangankan melakukan terobosan, mikirin diri sendiri sudah susah. Tuhan mau kasih berkat yang besar, kepercayaan yang besar. Nggak bisa, kenapa? Karena ada beban yang begitu merintangi. Coba Anda perhatikan ya, saya banyak jumpai orang-orang yang kesulitan berdoa. Berdoa aja susah, kenapa? Karena waktu dia masih kecil, dia punya masalah dengan papanya, dengan bapaknya, saudaraku, keras sekali sama dia, sehingga ada kekecewaan, ada luka hati yang tidak dibereskan, sehingga ketika berdoa kepada Bapa di surga, di benaknya, di pikirannya, di alam bawah sadarnya, ini Bapa. Yang dia ingat adalah Bapa duniawinya. Akibatnya susah sekali untuk bisa doa. Ini adalah beban yang begitu merintangi. Berapa banyak orang ngalami seperti itu? Ya, ada berapa banyak wanita yang waktu masih kecil ngelihat setiap hari papanya hajar mamanya terus menerus. Akibatnya dia trauma. Dia trauma takut untuk menikah. Terus setiap kali mau memulai hubungan selalu trauma dulu. Ya, belum apa-apa sudah mundur teratur dulu. Kenapa? Ada beban yang begitu merintangi. Saya juga ketemu sama sebagian orang yang karena waktu kecil ditindas luar biasa sama orang tuanya. Orang itu responnya sendiri-sendiri. Ada yang ditindas, ada yang diperlakukan dengan kasar, terus kemudian hancur. Tapi ada yang ditindas, dia dendam, tapi masih kecil, belum bisa apa-apa. Tanpa sadar, dia timbul terbentuk di dalam dirinya, jiwa berani untuk melawan. Tunggu, kalau saya sudah besar, saya akan lawan. Nah, kita nggak sadar, itu jadi beban di dalam hidup kita. Itu beban yang merintangi. Kenapa? Karena biasanya yang seperti itu. Setelah kita dewasa, seringkali kita selalu mengalami masalah dengan otoritas, dengan pemimpin. Entah itu di sekolah, di kampus kita, atau di tempat kerja kita, atau di kelompok sel, dimanapun kita berada, seolah-olah kemauan untuk melawan orang yang sedang memimpin, itu terus ada. Padahal mungkin itu bukan maksud kita, tapi itu jadi beban yang merintangi. Ada lagi saya perhatikan, orang dilukai terus, kecewa terus, dilukai. Saya tanya sama saudara, kalau orang dilukai, sakit hati, perkataannya jadi gimana? Pedas ya? Dan dia terus menerus dikondisikan, makanya perkataannya pedas, sampai akhirnya itu jadi suatu tabiat. Itu menjadi suatu kebiasaan. Jadi ngomongnya selalu tajam. Akibatnya dia berteman sama siapa saja, dia selalu ngenain ini, ngenain sana, hubungan selalu rusak, di mana-mana selalu punya masalah. Harusnya bisa menikmati hubungan yang indah dengan temannya, hubungan yang indah dengan keluarganya. Tapi karena perkataan yang terus-menerus tajam,
dia nggak mau kayak gitu loh. Saudaraku, orang yang perkataannya terus tajam, terus bermasalah sebenarnya nggak mau seperti itu. Tapi gara-gara masih ada beban yang merintangi, itu kayak jadi penghalang di dalam kehidupan kita. Tuhan sudah sediakan banyak hal yang luar biasa, tapi ada beban yang begitu merintangi. Itu sebabnya hari ini pesan firman Tuhan buat kita semua, tanggalkan semua beban yang begitu merintangi. Amin. Jangan pikul itu terus. Tuhan sudah sediakan hal yang indah, tapi saudara nggak bisa alami. Hari ini ambil keputusan menanggalkan semua beban yang begitu merintangi. Boleh katakan amin, saudaraku. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kita menanggalkan beban yang merintangi itu? Kita sudah ngerti kekecewaan, kita ngerti ada beban sakit hati, kekecewaan. Itu beban yang berat, kita mesti tanggalkan. Pertanyaannya bagaimana kita menanggalkannya? Simple, yang pertama, miliki hati yang mengampuni. Kita baca dulu, Matius 6 ayat 14 sampai 15. Matius 6 ayat 14 sampai 15. Saya bacakan buat saudara. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, ini Tuhan Yesus yang berkata, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Masalahnya seringkali orang berhenti sampai di ayat ini. Hari ini saya perlu baca ayat yang ke-15 juga, oke? Ya, Anda perhatikan baik-baik. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Tuhan Yesus yang ngomong, saudaraku. Jadi yang namanya mengampuni itu adalah sebuah keputusan. Banyak orang mengampuni kalau merasa mau. Ya, perasaan. Tapi sesungguhnya dalam hidup ini ada banyak hal, ada orang-orang yang selalu dikendalikan perasaan. Tapi Anda perhatikan, orang-orang yang bisa mengalami kemenangan adalah orang-orang yang maju karena dia mengambil keputusan untuk maju. Kalau orang hanya mau bekerja saat merasa, ya lagi semangat, ayo kerja. Lagi gak semangat, gak kerja. Saya mau ngomong sama saudara, dia gak bisa mengalami terobosan yang besar. Oke? Demikian juga dalam hidup kita, untuk menanggalkan beban. Gak gampang nanggalin beban tadi. Apalagi kalau sudah lukanya, kecewanya sudah sejak kecil. Ya, sudah dewasa aja seringkali gak mudah. Orang itu sudah jahat sekali sama kita. Sudah melakukan hal yang sangat keterlaluan sama kita. Saudaraku, sudah dewasa aja gak mudah, apalagi masih kecil. Karena itu butuh ambil keputusan. Saya ajak saudara hari ini ambil keputusan mengampuni orang yang bersalah kepada saudara. Miliki hati yang mengampuni. Tuhan mau kita punya hati yang mengampuni. Masalahnya banyak orang seringkali berkata bahwa dia sudah mengampuni, cuma masalahnya yang di mulut belum tentu sama dengan yang di hati. Apalagi orang Kristen setiap minggu di gereja diajarin tentang kasih. Diajarin tentang mengampuni. Jadi rasanya kok kita kalau jadi orang Kristen gak mengampuni orang yang melukai kita, kok kayaknya gak rohani. Akibatnya banyak orang berkata, oh sudah aku mengampuni, aku mengampuni. Tapi belum tentu ngomong mengampuni itu sama dengan di hati benar-benar sudah mengampuni. Berapa banyak orang ngomongnya mengampuni, tapi setiap kali bicara tentang orang itu lagi, selalu pembicaraannya negatif, selalu pembicaraannya menyerang. Benar? Berkatanya mengampuni, berkatanya baik-baik saja, tapi perkataannya nggak enak. Kalau ketemu selalu ada yang nggak enak. Ya, kita sendiri selalu kayak jaga-jaga. Kalau saudara awasi diri saudara sendiri, kalau Anda mau tahu sudah mengampuni apa belum, ya saudara ketemu, Anda coba rasakan. Ini saraf-saraf jadi tegang nggak? Kadang-kadang orang mau ketemu sama orang lain aja, tangannya bisa gemeter. Karena kita nahan emosi, kita nahan amarah kita. Berapa banyak orang, tapi kalau ditanya sudah mengampuni, ngomongnya sudah mengampuni. Berapa banyak orang berkata mengampuni tetapi status di BBM-nya, di Facebook-nya itu masih menjurus, banyak jurusnya. Oke. Jadi belum tentu
Yang ngomong mengampuni itu sungguh-sungguh sudah mengampuni. Karena itu hari ini firman Tuhan berkata, miliki hati yang mengampuni. Saya berdoa mengampuni bukan cuma di perkataan saja, tapi sungguh-sungguh mengampuni dari hati saudara. Boleh katakan amin saudaraku. Dan ada bedanya antara mengampuni dan memendam. Banyak orang kalau sudah bicara urusan kayak gini, hal tertentu kita sudah rasanya karena sudah capek. Yang dulu ya sudah gak usah bicara lagi. Kita pendam. Ada bedanya mengampuni dan memendam. Mengampuni itu kita bereskan, kita selesaikan. Memendam itu kita taruh di bawah. Suatu kali ada perusahaan, yang namanya perusahaan selalu ada limbah. Betul? Ya, perusahaan mesti ada sampah, ada limbah. Nah ini limbahnya limbah kimia. Semua mesti gitu. Masalahnya perusahaan ini caranya adalah masukin limbah kimia itu di dalam kontainer-kontainer, terus kemudian dipendam di bawah tanah. Saudaraku, dia tidak buang dengan cara yang benar, tapi dia pendam. Bukan dibuang tapi dipendam. Akibatnya namanya limbah itu beracun, tambah hari tambah beracun. Terus jadi kropos kontainernya, akhirnya bocor juga. Sudah seperti itu jadinya mematikan terhadap lingkungan di sekelilingnya. Berapa banyak orang gak sadar begitu. Kita pendam, yang namanya kecewa itu benih. Kalau kita pendam benih kecewa, makin hari makin beracun. Anda kecewa sama satu orang, Anda jengkel marah sama satu orang, kalau saudara gak bereskan di hadapan Tuhan, pikirannya jalan terus. Sekarang gak apa-apa, tapi jalan terus. Mikir, kurang ajar dia, keterlaluan dia, ini berkembang terus. Ya, tambah hari level racunnya tambah ganas. Dan tidak sadar tadi pribadi kita jadi berubah. Lama-kelamaan kita membenarkan, nanti saya akan giniin, saya akan balas dia. Kalau kita belum diracuni sama kekecewaan kita sendiri, kita nggak akan ngelakuin itu. Tapi karena hati sudah dikontaminasi, tiba-tiba hal-hal yang tadinya tidak mungkin kita lakukan, kita benarkan dan kita lakukan. Kenapa? Karena kalau dipendam makin beracun. Akhirnya mematikan buat orang lain, mematikan juga buat diri kita sendiri. Itu sebabnya hari ini saya ingin ajak saudara sekali lagi. Selesaikan semua beban-beban yang merintangi, mari kita tanggalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Caranya gimana? Untuk punya hati yang mengampuni. Hati yang mengampuni kan gini, kita sakit hati kita. Sebenarnya itu mirip dengan kita sakit secara tubuh, secara jasmani. Saudaraku, secara jasmani kalau orang sakit, sudah terlanjur sakit, mesti dikasih obat. Ya, kadang-kadang dikasih obat saja, simple, minum sekali dua kali, berapa hari, sakitnya sembuh. Betul? Sama juga sakit hati, kalau nggak sampai terlalu dalam, nggak sampai terlalu parah, Anda dengar khotbah sampai di tahap ini, Anda dengar khotbah, Anda terima firman Tuhan, Anda dengar nasihat firman Tuhan mengampuni, mengasihi, ini saja sudah jadi obat secara rohani untuk bisa menyembuhkan luka hati saudara, menanggalkan semua beban-beban yang nggak benar. Tapi saya perhatikan ada sakit penyakit yang sudah terlanjur terlalu parah, ya, ada penyakit tertentu yang bahkan tidak bisa diobati dengan teknologi yang paling canggih. Bahkan ke luar negeri pun sudah tidak bisa lagi. Kenapa? Karena sudah ganas. Ini mematikan sekali. Kalau sudah seperti itu, cuma satu, yaitu mujizat Tuhan. Pertolongan Roh Kudus. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ada berapa banyak terjadi di tengah-tengah kita, di gereja kita. Sebagian orang dokter ngomong sudah nggak mungkin sembuh. Tapi kuasa Tuhan bekerja, Tuhan jamah, kesembuhan terjadi dan nama Tuhan dipermuliakan karena Tuhan kita, Tuhan yang berkuasa dan Tuhan yang menyembuhkan. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Itu secara jasmani, sakit penyakit. Sama juga dalam hati kita. Kalau sakit hatinya sudah sampai dalam sekali, kita mau mengampuni pun, kita dengar khotbah kayak gini, ya sudah mengampuni. Kita tahu harusnya mengampuni.
Kita mau mengampuni, tapi seolah-olah kita nggak mampu. Atau kita nggak mau juga. Seolah-olah ada sesuatu yang membuat kita nggak berdaya dan beban itu terus ada. Dan kekecewaan, sakit hati itu terus ada di dalam hati kita kayak nggak bisa lepas. Mau dibawa sampai mati. Hari ini saya ngomong sama saudara, kalau sudah sampai di tahap seperti itu, memang secara manusia nggak mungkin. Nggak mungkin disembuhkan, nggak mungkin dipulihkan. Tapi dengarkan sekali lagi, Tuhan yang sanggup menyembuhkan tubuh jasmani kita. Tuhan yang sama, Dia yang sanggup menyembuhkan hati kita, kekecewaan kita, luka kita. Dia sanggup pulihkan kita. Tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Amin. Itu sebabnya beberapa saat lagi saya ingin ajak saudara untuk datang di hadapan Tuhan. Untuk buka hati saudara. Karena ketika saudara buka hati saudara, sesuatu akan terjadi. Seperti tadi, tulang-tulang kering ditulis nafas hidup itu apa? Masuk. Begitu nafas hidup itu masuk, tulang kering hidup kembali. Ini yang sudah impossible secara manusia. Tulang kering itu bicara sudah mati, no hope, tidak ada harapan. Tapi nafas hidup itu masuk, angin Roh Kudus masuk, yang mati dihidupkan kembali. Dengarkan baik-baik saudaraku, ada hal-hal yang secara pikiran sudah tidak mampu, secara logika sudah tidak mungkin. Ya, kita rasanya untuk ngelepasin semuanya itu sudah nggak bisa. Suruh ngampuni orang itu sudah nggak mungkin. Kita sudah terlanjur benci sekali. Tapi hari ini dengarkan baik-baik, Anda buka hati saja. Karena Roh Kudus di tengah-tengah kita. Kalau Dia berhembus, Dia masuk dalam hati saudara, dalam spirit saudara, kasih-Nya akan memenuhi hidup saudara, semua kekecewaan akan dipulihkan, hati saudara akan dipulihkan, Tuhan akan memperbarui hidup saudara kembali. Amin. Saya percaya Tuhan akan kerja di tengah-tengah kita. Haleluya. Nah, nanti kita akan berdoa, tapi belum di situ. Ya, saya yakin Tuhan akan banyak pulihkan hati di tempat ini. Oke. Tapi masalahnya gini, setelah kita dipulihkan, nah nih, setelah kita dipulihkan, nanti kita balik hidup kita masing-masing, kita harus ngerti, tetap saja kehidupan ya berjalan. Dengan kata lain, seperti yang dulu-dulu, kita bisa terluka oleh perkataannya orang lain, tindakannya orang lain, ya, keputusannya orang lain. Dulu kita bisa ngalami, nanti kita juga bisa alami hal yang sama. Secara jasmani kita bisa terluka, secara hati kita juga bisa terluka. Itu sebabnya firman Tuhan memberi nasihat kepada kita, kenakanlah baju zirah. Ini istilah dalam Alkitab. Ya, baju zirah kasih dan iman. Baju zirah, saudara tahu baju zirah? Baju zirah itu pakaian, persenjataan, tentara, pahlawan ya, sehingga kalau dia diserang, harusnya dengan satu serangan itu dia terluka, dia kena, dia mati. Tapi karena ada baju zirah, ada protection, ada perlindungan. Harusnya terluka tapi tidak terluka. Namanya baju zirah itu, Alkitab ngomong kasih dan iman. Kalau saudara tidak mengenakan baju zirah kasih dan iman, ya sudah, begitu serangan kita nggak sadar, langsung kena, langsung terluka lagi. Tapi kalau kita kenakan baju zirah itu, walaupun diserang, kita bisa tetap tahan. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Mungkin sudah bertanya, maksudnya baju zirah kasih itu seperti apa? Anda perhatikan, kasih Tuhan, karena ini bukan kasih manusia, kita bicara kasih Tuhan. Saya pernah jelaskan sama saudara, kasih manusia itu disebut phileo dalam Alkitab. Agape itu adalah kasih Allah. Kita bicara tentang kasih Allah, kasih agape. Ya, coba Anda perhatikan bagaimana Tuhan mengasihi kita. Alkitab ngomong begini, sekalipun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Itu kasih Allah. Jadi kalau manusia, ya kalau kamu baik sama saya baik sama kamu, kita imbang. Tapi kalau kamu gak baik, saya sudah baik, kamu tetap gak baik. Sorry dulu. No. Yang seperti ini, mau baik pun, mau mengasihi, mau mengampuni pun, nanti terluka lagi. Benar? Itu sebabnya firman Tuhan ngomong, kenakanlah baju zirah kasih itu. Kasih Allah itu.
Sekalipun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Berarti ini kasih tanpa syarat. Kasih tanpa syarat. Alkitab ngomong gini, sementara kita masih menjadi seteru Allah, artinya kita masih menjadi musuhnya Allah. Tapi Yesus 2000 tahun yang lalu terlebih dahulu turun ke dunia, menyerahkan nyawanya dan mati buat saudara dan saya. Jadi dia nggak nunggu kita berubah dulu, dia nggak nunggu kita baik dulu, tapi dia terlebih dahulu mengampuni kita. Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Dia sudah lakukan semuanya itu, dia masih disalibkan lagi di kayu salib. Tapi dia berkata di kayu salib itu, Bapa ampunilah kesalahan mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu kasih Allah. Dan Alkitab ngomong, kenakanlah baju zirah kasih itu. Caranya gimana? Sekali lagi, kasih Allah nggak bisa kita timbulkan dari diri kita sendiri. Aku mau mengasihi. Anda di gereja, Anda ngomong mau mengasihi. Pulang dari gereja, kalau saudara mengasihinya dengan kasih dari diri sendiri, kasih fileo itu kasih yang terbatas, kasih yang penuh syarat. Kasih manusia itu banyak syaratnya. Kalau begini, begitu, oke. Tapi kalau enggak memenuhi syarat, nanti dulu. Betul? Berapa banyak orang seperti itu? Itu sebabnya kalau kita berusaha mengasihi dengan kasih manusia, kita selalu gagal lagi dan gagal lagi, nanti kecewa lagi dan tambah parah kecewanya. Karena itu kita perlu kasih Allah. Kasih Allah kita dapatkan bukan dari diri kita sendiri. Kasih Allah kita dapatkan ketika kita mendekat sama Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita berdoa, kita bersekutu intim dengan Tuhan. Waktu kita dekat sama Tuhan, Tuhan penuhi kita dengan Roh Kudus-Nya, Tuhan penuhi kita dengan kasih-Nya. Kasih Allah itu dikasih. Kayak mobil saudara enggak produksi bensin sendiri, betul? Mobil saudara harus ke pom bensin, ngisi bensin baru bisa jalan lagi. Kalau enggak diisi, mogok juga. Mahal seperti apapun tetap mogok juga. Karena mobil saudara enggak produksi sendiri. Kita enggak produksi bensin kasih agape itu. Kita butuh datang sama Tuhan, buka hati kita dan izinkan dipenuhi oleh Roh Kudus. Waktu saudara dipenuhi Roh Kudus, kasih agape mengalir dalam hidup saudara. Waktu kasih itu mengalir dalam hidup saudara, dengarkan baik-baik. Semua yang luka, semua kecewa-kecewa, Tuhan akan jamah, Tuhan akan sembuhkan. Hati kita akan dipulihkan, akan ada pembaharuan yang luar biasa. Tuhan kerjakan secara ajaib di dalam hidup kita. Boleh katakan amin, boleh tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Karena itu balik lagi adalah, mari kita buka hati kita. Saya yakin saudaraku, bahkan sebelum firman Tuhan ini tadi disampaikan, kita masih dalam penyembahan. Saya yakin saudara bisa merasakan Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Anda bisa rasakan? Saudara enggak sekedar nyanyi tadi. Saya tahu saudara menyembah Tuhan. Dan saya ingin ajak saudara datang sekali lagi sama Tuhan. Nanti kita akan berdoa. Kita minta Roh Kudus memenuhi hati kita. Kita minta kasih agape itu mengalir. Pemulihan akan terjadi. Mari bangkit berdiri. Kita datang di hadapan Tuhan.